Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat agama, nikmat ilmu, nikmat kesempatan beribadah. Semoga kita bisa istiqomah. Terkadang manusia itu cari bahagia, tapi lupa dengan konsep yang Allah berikan, sehingga kadang nabrak-nabrak. Lupa kalau Allah yang maha menciptakan itu maha tahu pula bagaimana supaya manusia tenang, dan sumber ketenangan adalah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, belajar agama jangan pernah berhenti, karena agama ini yang akan meluruskan kita. Mungkin kita terkadang sudah belajar kok masih kurang paham, lama-lama akan paham. Kadang kita punya perasaan kita sudah belajar tapi kurang maksimal mengamalkan. Insya Allah lama-lama bisa mengamalkan. Kita sudah belajar agama tapi kurang bisa memberikan pengaruh pada orang lain, kurang bisa mendakwahkan kepada keluarga, kepada yang lainnya. Suatu saat akan bisa, karena ilmu ini, kata Ibnu Qayyim, al ilmu idza kana fi baladin fa fi khair. Ilmu itu apabila ada pada suatu negeri, suatu daerah, pasti di dalamnya ada kebaikan. Maka ilmu Islam ini ditaruh di rumah akan menjadi lebih baik. Ilmu Islam disebar di suatu daerah akan menjadi lebih baik daerah itu. Ilmu Islam disebar di suatu negeri akan menjadi baik negeri itu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, aslu kulli khair al ilmu wal adlu. Pondasi segala kebaikan itu ilmu dan keadilan. Dan sumber keburukan adalah kebodohan dan kezaliman. Nah, kalau sumber kebaikan itu ilmu dan keadilan, maka sumber dari keduanya adalah ilmu. Karena keadilan tidak akan bisa tersebar dengan baik dan tidak akan terwujud kecuali sumbernya adalah ilmu. Maka belajar ilmu itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid. Dan sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu babu tafsiri at-tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang
tafsir tauhid dan tafsir tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Tema ini sangat penting karena terkadang seorang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi dia nggak paham, sehingga dia mengucapkan kalimat ini tapi masih nyembah selain Allah. Sebagian lagi sudah paham tapi belum bisa mengamalkan kandungan kalimat ini. Maka kita butuh belajar lagi supaya hati kita ini bisa dipengaruhi sedikit demi sedikit. Ada kisah seorang ulama yang dulunya dia belajar tapi nggak paham-paham, nggak dapat ilmu, sampai akhirnya dia ingin meninggalkan dunia ilmu. Lah apa belajar suwi-suwi nggak paham, merasa tidak ada hasil dari usahanya dia. Ketika dia hendak meninggalkan ilmu, suatu saat dia melihat tetesan air dari atas jatuh ke bawah mengenai batu. Satu tetes demi satu tetes. Lama-lama batu itu kan bisa pecah. Ya. Kata beliau, air yang lembut ini bisa menggores dan bisa memecah batu yang keras. Dan ilmu Islam ini tidak lebih lembut dari air, artinya lebih kuat. Dan hati ini tidak lebih keras daripada batu. Artinya apabila batu yang keras itu bisa diruntuhkan, bisa dipengaruhi sehingga pecah karena tetesan air yang lembut, maka hati kita yang insya Allah tidak sekeras batu ini akan bisa dipengaruhi oleh ilmu wahyu Al-Quran dan Sunnah yang tidak lebih lunak daripada air. Akhirnya belajar dan belajar, akhirnya menjadi seorang yang hebat luar biasa. Maka belajar itu butuh konsisten terus, tapi butuh metode juga. Yang menyebabkan kita tidak paham-paham adalah karena kita sering belajar itu loncat-loncat, tidak ada prioritas mana yang terpenting, jadi loncat-loncat dan tidak matang dalam belajar. Maka apabila niatnya belajar benar, konsisten, kalau belajar dia matang sesuai dengan cara dahulu para ulama belajar, insya Allah lama-lama dapat ilmu. Nah, kembali kepada bahasan tadi terkait kalimat la ilaha illallah, itu ada orang yang tidak paham mengucapkan tapi perbuatannya menyelisihi ucapannya. Tapi ada yang paham tapi tidak diamalkan, kalah dengan apa? Nafsunya. Nah, kita ingin memahami ini agar yang belum paham menjadi lebih paham, dan apabila sudah paham semakin kokoh dan semakin dalam pemahaman kita. Ada nasihat dari seorang ulama dari Maroko.
orang ini luar biasa. Dari sisi bahasa punya berbagai macam bahasa dunia. Beliau ketika di Maroko berjuang mendakwakan kitab tauhid yang ditulis, dicetak dengan nama penulisnya yang agak disamarkan sedikit agar orang tidak peduli nama tapi baca isinya. Ternyata hasil dakwahnya luar biasa, karena orang kadang takut dengan nama, belum baca isinya. Akhirnya manusia baca, tersebar lewat tangan beliau. Beliau punya karya-karya tentang tauhid, seperti kitab besar tentang Fathul Bariyah, yaitu ayat-ayat berkaitan dengan tauhid. Beliau punya syarah kitab tauhid juga ada. Pokoknya banyak karyanya. Nama beliau adalah Taqiyuddin Al-Hilali, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, seorang yang alim. Nah, beliau memberikan nasihat. Aku nasihatkan kepada kaum muslimin untuk membaca kitab tauhid ini. Apabila selesai membaca, agar dia mengulangi lagi untuk membacanya, seperti yang aku lakukan, kata beliau, agar yang tidak paham supaya paham, dan yang sudah paham semakin kuat pemahamannya. Maka beliau di sini mengisyaratkan tujuan ketika belajar agar kita memahami yang belum kita pahami dan semakin menguatkan apa sudah kita paham, termasuk dalam bahasa tauhid ini. Nah, kenapa penulis Al-Mu'allif rahimahullah mencantumkan bab tentang tafsir kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, setelah bab kewajiban tauhid? Jadi pertama itu bab kewajiban bertauhid, yang kedua bab keutamaan tauhid dan pengaruhnya dalam menghapus dosa, bab yang ketiga bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu bab yang keempat bab takut dari berbuat syirik, karena tauhid ini tidak akan sempurna dan tidak akan lurus apabila dia tidak menjauhi perbuatan asyirku billah. Dan seorang itu tidak akan paham tauhid dengan sebaiknya kecuali memahami lawannya. Dan seorang tauhidnya yang kuat tandanya adalah dia takut dari perbuatan syirik seperti dilakukan Ibrahim alaihissalam. Lalu bab berikutnya adalah bab tentang kewajiban, bab berikutnya adalah dakwah, ajakan, seruan kepada dua kalimat, kepada kalimat tauhid. Nah, kenapa setelah bab ini dibahas tentang tafsir tauhid? Sebabnya adalah karena seorang apabila sudah memahami hal-hal tadi, bab-bab tadi, maka dirinya akan ada syauq, kerinduan, keinginan kuat. Apa maknanya? Kewajiban hukumnya sudah paham, keutamaannya paham, kewajiban untuk mendakwahkan paham, maka muncul semangat. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Sehingga dicantumkan setelah itu bab tentang tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Maka di sini beliau menyebutkan tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ini menunjukkan tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah tauhid. Seperti pada bab sebelumnya,
kewajiban dakwah kepada tauhid, Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman. Wahai Mu'adz, hendaknya pertama kali yang kamu dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mengesahkan Allah. Maka Rasul menyebutkan kalimat la ilaha illallah, beliau juga menyebutkan kalimat tauhid. Wahada yuwahhidu tauhidan ila an yuwahhidullah. Maka tauhid itu hakikatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas dalil-dalil yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala. Dibaca masing-masing. Dalil yang pertama yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan kalimat syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'un, mereka orang-orang yang mereka seru. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Nah, kan ini menjelaskan tentang keadaan mereka orang-orang yang mulia, para rasul, para nabi. Hakikat mereka adalah yad'un, mereka itu berdoa. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu mereka berdoa, beribadah, mengharapkan kepada Allah al-wasilah, perantara. Apa tafsir al-wasilah? Kalau kita lihat tafsir para sahabat dahulu seperti Ibnu Abbas, para tabi'in seperti Mujahid, arti daripada wasilah adalah al-qurabu, yaitu amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perantara seorang muslim kepada Allah adalah al-qurab, at-ta'at, al-amalu soleh. Jadi amal soleh. Bukan maksudnya mencari perantara itu manusia-manusia baik yang hidup maupun yang mati, seperti yang dahulu dilakukan orang-orang musyrikin yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka mengagungkan selain Allah berhala-berhala mereka diingkari oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami enggak nyembah mereka, berhala-berhala tidak. Tapi tujuan kami adalah supaya mereka itu menjadi perantara bagi kami yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kita umat Islam tidak boleh seperti mereka. Doa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Perantara kita kepada Allah ya doa kita, ibadah kita, amal kita, iman kita, ittiba kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal mendekatkan diri kepada Allah. Nah, para nabi, para rasul itu mereka berdoa, mereka beribadah
Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari perantara kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Semakin bertakwa semakin dekat, amal yang semakin baik semakin dekat, semakin ikhlas dan sesuai tuntunan semakin dekat. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Siapa mereka itu? Ya para nabi, para rasul, orang-orang mulia, orang-orang soleh. Mereka berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, mereka mencari wasilah kepada Allah, mereka berharap kepada Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka takut dari azab Allah. Menggabungkan antara harap dan takut, dan ini dua hal penting dalam kehidupan seorang hamba, terutama dalam ibadah. Seorang dalam hidupnya ketika rasa takut akan bisa ngerim, ketika rasa harap tidak putus asa. Inna adzab rabbika kana mahdura, sungguhnya azab Rabbmu itu adalah sesuatu yang ditakuti. Nah, apabila para nabi, para rasul, mereka itu sangat butuh kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah, harapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Apa logis kemudian seorang hamba minta kepada mereka, ibadah kepada mereka? Mereka sendiri butuh. Antum fuqara ilallah, semua hamba Allah itu siapapun orangnya butuh kepada Allah. Apabila orang-orang mulia mereka itu butuh kepada Allah, maka manusia, seorang hamba, seorang muslim mengadukan semua amalnya, ibadahnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada para nabi, mintalah kepada Zat yang menciptakan para nabi. Jangan berdoa kepada rasul, berdoalah kepada Zat yang menciptakan rasul. Jangan doa kepada orang saleh, berdoalah kepada Allah, Zat yang menciptakan orang-orang saleh. Jangan berdoa kepada matahari, bulan, dan makhluk-makhluk Allah, tapi berdoalah, mintalah kepada Allah, Zat yang menciptakan para makhluk, karena Allah Maha Kaya. Maka ini adalah ingin meluruskan apa yang kadang terjadi. Ada sebagian ibadah kepada Nabi dan Rasul, ada doa kepada Nabi dan Rasul. Allah jelaskan, loh mereka sendiri ibadah kepada Allah, mereka sendiri doanya kepada Allah, ibadah kepada Allah seperti mereka, doa kepada Allah. Dan bukti cinta kita kepada Nabi, Rasul, orang soleh adalah bukan dengan doa kepada mereka, tapi dengan meniru perbuatan-perbuatan mereka yang soleh. Ibadahnya kepada Allah, doanya kepada Allah, harapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat daripada tauhid. Maka al-mu'allif ketika menjelaskan tafsir tauhid dengan ayat ini adalah, tauhid itu adalah memurnikan doa, ibadah, harap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi, rasul, orang soleh itu doa, ibadahnya, harap, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dibalik, ini ibadah mulia diarahkan kepada selain Allah siapapun orangnya. Maka ayat ini menjelaskan tentang tafsir tauhid. Kemudian dalil yang kedua,
Tayyib. Dalil yang kedua tentang tafsir tauhid adalah firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Di sini Nabi Ibrahim, dan kita tahu bagaimana Ibrahim itu luar biasa dalam perjuangan kepada tauhid, kepada ayahnya, kepada kaumnya, dan itu Allah sebutkan dalam ayatnya. Tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Berarti di sini mengandung peniadaan dan mengandung penetapan. Apa peniadaannya? Nabi Ibrahim berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Berarti peniadaan. Ini sesuai dengan kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi siapapun orangnya. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Ini sama dengan illallah. Berarti pada ayat ini menjelaskan tentang tafsir tauhid. Tauhid itu berdasarkan Al-Quran, harus ada nafyu, harus ada isbat. Harus ada nafyu, peniadaan, harus isbat. Pernah saya sebutkan, kenapa harus dua-duanya? Karena apabila an-nafyu saja, peniadaan saja, ini beri taktil, tidak beriman dengan adanya sembahan. Seperti tidak ada air di ruang ini, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Begitu pula kalau hanya ditetapkan saja di sini ada air, menetapkan kan? Kalau sekedar menetapkan saja, ini tidak menafikan adanya hal lain. Ada ini, ada ini, ada ini. Atau di sini ada air merek Sulih, nggak apa-apa, sebut khusus ini. Ya, kalau cuma menetapkan, tidak menutup ada merek-merek yang lainnya, ya. Cuman kalau kita katakan tidak ada air peniadaan kecuali merek ini, berarti apa? Ada peniadaan, ada penetapan. Yang lainnya tidak ada kecuali itu. Maka dua-duanya harus ada. Itu namanya an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Makanya Allah menyebutkan setelah Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari semua semua apa saja yang kalian sembah. Ini peniadaan. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Apa rahasianya? Kenapa belum menyebutkan illalladzi fatarani? Tidak menggunakan sekadar illallah seperti sebagaimana ayat yang lainnya. Di sini ada dua faedah penting. Faedah yang pertama, ini mengandung penjelasan tentang sebab pengesaan ibadahnya kepada Allah. Sebab pemurnian ibadah kepada Allah itu apa? Karena Allah itu zat yang Maha Esa. Dalam penciptaan, Allah yang menciptakan secara esa,
Berarti Allah harus diibadai secara esa. Maka illalladzi fatarani ini menjelaskan tentang sebab kenapa ibadah itu hanya kepada Allah. Jawabannya, lah karena hanya Allah yang menciptakan. Sebagaimana Allah menciptakan secara esa, maka Allah wajib diberi secara esa. Yang kedua, ini mengandung penjelasan tentang batilnya, rusaknya peribadatan kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak ada yang menciptakan, berarti mereka tidak berhak diibadahi. Paham ya? Jadi kenapa menggunakan kata illalladzi fatarani adalah untuk menjelaskan karena Allah pencipta secara esa, maka wajib diberi secara esa. Kenapa nggak boleh ibadah kepada selainnya? Karena selain Allah tidak menciptakan. Makanya kaidah dalam tauhid adalah mengikrarkan akan rububiyah Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta. Maka ini mengharuskan atau berkonsekuensi memberikan ibadah kepada Allah semata. Al-Khaliq lihadil asya' wal mustahiqul ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir, yang menciptakan ini semua, maka dialah yang berhak diibadai secara esa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabbakum, Tuhanmu, Rabbmu, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kenapa Allah perintahkan ibadah kepada Allah? Alasannya alladzi khalaqakum, karena Dia Allah menciptakan. Maka semua makhluk ini tidak boleh ada yang berhak diibadahi. Baik ibadah secara umum yang kita kenal dalam rukun Islam, atau ibadah-ibadah yang lain seperti doa, seperti nazar, seperti ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah kepada Allah, dan itu makna kalimat tauhid. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid itu tidak akan terwujud kalau seorang yang mengucapkannya masih ibadah kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, tidak akan bisa memurnikan tauhid. Oleh karena Ibrahim mengatakan ini bara mimma ta'budun, harus ada peninggalan terhadap segala ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan ibadah kepada Allah. Berarti tauhid itu tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi tauhid itu di samping ibadah kepada Allah, jangan pernah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dalil yang ketiga, Taib. Dalil yang ketiga adalah firman Allah, ittakhadhu ahbarahum. Ahbar itu jamu habr, yaitu ulama. Ini adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang kisah kaum Yahudi Nasrani, ini agar tidak terjadi pada kita.
Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu menjadikan ahbarahum, ahli ilmu mereka, ulama mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, yaitu Rob Tuhan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida, kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara esa. Perhatikan ayat ini. Di sini ada dua sisi pendalilan penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan menjadikan ahbar dan rohban, rahib Tuhan selain Allah. Apa tafsir ayat ini? Rasulullah pernah menyampaikan, dan ini ada bab tersendiri di bagian akhir kitab Tauhid, kepada seorang sahabat yang dulunya adalah ahli ilmunya agama, yaitu non-Islam, Yahud atau Nasara. Kemudian ketika disebutkan ayat itu, mereka mengatakan, kita tidak menjadikan Tuhan mereka sebagai Tuhan. Tidak. Ditanya oleh Rasulullah, bukankah kalau mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan? Iya. Bukankah kalau mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan? Iya. Kata Rasulullah, fatilka ibadatun, itulah namanya peribadatan kepada mereka. Berarti di sini adalah menjelaskan tentang syirku ta'ah, yaitu taat kepada ahbar dan rohban dalam maksiat kepada Allah. Artinya termasuk bagian daripada tafsir tauhid adalah ketaatan mutlak kepada Allah, penghalalan pengharaman hak Allah. Kalau ada halal yang Allah haramkan, lalu ahbar dan ruhban tadi mengharamkan, maka tidak boleh ikut mengharamkan, tapi kita harus menghalalkan karena Allah menghalalkan. Atau apabila ahbar dan rohban tadi ahli ibadahnya mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak begitu. Kalau mereka mengharamkan yang halal lalu kita ikut, atau menghalalkan yang haram kita ikut, itu sama dengan nyembah mereka. Dan ini namanya syirku ta'ah. Syirku ta'ah berarti di sini mengandung pelajaran penting. Di antara tafsir tauhid adalah taat kepada Allah. Penghalalan, pengharaman itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli ilmu atau ahli ibadah, mereka kewajibannya adalah menjalankan dan menyampaikan. Kalau ternyata yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, lalu kemudian kita ikuti, berarti sama dengan menjadikan mereka sebagai arbabam min dunillah, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Berarti di antara tafsir tauhid adalah ketaatan kepada Allah dan menghalalkan yang halal yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Adapun pendalilan yang kedua pada ayat ini ada pada lanjutan ayat, dan ini jelas sekali
wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahidah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah secara esa, secara murni. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahidah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah secara esa. Berarti tafsir tauhid adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budu ilahu wahidah. Kemudian Allah menyebutkan subhanallah, lanjutan ayat, maha suci Allah. Artinya apa? Di antara tafsir tauhid adalah kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala sekutu. Kalau ada nyembah Nabi, kita katakan Nabi adalah makhluk Allah yang mulia, tapi mereka bukan sembahan, tidak boleh doa kepada mereka. Kalau ada menyembah Rasul, Rasul makhluk Allah yang mulia, tapi mereka bukan sembahan. Oleh karena itu sering disebutkan abduhu wa rasul, gitu kan? Syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hamba dan rasulnya. Hamba berarti tidak boleh disembah. Rasul berarti tidak boleh didustakan, harus diimani, dipercaya berita-beritanya. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bertauhid dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam masalah ketaatan. Begitu pula tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, tapi memurnikan ibadahnya kepada Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahidah. Tidak mereka diperintahkan kecuali ibadah kepada secara esa. Maka ini menjelaskan tentang tauhid ini. Kemudian dalil yang keempat, dalil yang keempat adalah firman Allah, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, peribadatan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cinta kepada tandingan-tandingan tadi seperti cintanya kepada Allah. Ayat ini memiliki dua sisi makna. Makna yang pertama adalah di antara manusia ada yang yattakhidhu min dunil andada yuhibbunahum ka hubbillah, yaitu di antara mereka ada yang mencintai berhala-berhala mereka seperti cintanya kepada Allah. Ini menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang mereka menyembah, mengagungkan berhala-berhala. Ternyata mereka tidak hanya mengagungkan berhala, tidak hanya cinta kepada berhala, tapi kahubbillah, mereka juga cinta kepada Allah. Berarti cintanya mereka mustarikah, ada sekutu di situ. Mencintai Allah tapi mencintai berhala, sembah selain Allah. Maka ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan tafsir tauhid. Makna yang kedua adalah yuhibbunahum ka hubbillah, mereka itu mencintai berhala-berhala mereka seperti cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Tapi orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk memurnikan al-mahabbah kepada Allah,
Dan para ulama menjelaskan bahwasanya berkaitan dengan ini ada beberapa pembagian. Pembagian yang pertama adalah yaitu seorang hamba cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya sifatnya ngikut kepada apa yang Allah cintai dan Allah izinkan dan Allah bolehkan. Berarti cintanya kepada Allah melebihi segala sesuatu. Ini ada tauhid. Yang kedua adalah orang-orang yang cintanya kepada Allah, iya, tapi cinta kepada selain Allah, cinta kepada berhala-berhala. Sehingga dia mengagungkan Allah tapi mengagungkan berhala. Nyembah Allah tapi nyembah selainnya. Dari hal yang diagungkan. Ini adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang cintanya kepada selain Allah lebih daripada cintanya kepada Allah. Maka ini lebih dasar daripada yang kedua. Yang keempat, yang cintanya hanya kepada selain Allah, tidak cinta kepada Allah sama sekali, ini lebih dasar daripada yang ketiga dan kedua. Maka seorang mukmin hendaknya dia mewujudkan mahabbatullah. Dan ini berefek pada amal-amal seorang hamba. Karena apabila dia cinta kepada Allah, maka wujudnya apa? Dia akan mencintai yang Allah cintai. Dan dia akan taat kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan ayat qul in kuntum tuhibbun, cinta kepada tapi tidak cinta kepada, tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya di hadis sebelumnya kita bahas tentang kabar gembira Rasul dalam perang Khaibar. Aku akan berikan bendera ini rajulan, seorang yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu wa yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini untuk memimpin perang kepada orang cinta Allah dan Rasulnya. Ini biasa apa istimewa? Biasa. Setiap mukmin pasti cinta Allah dan Rasulnya. Tapi yang istimewa apa dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini? Dicintai Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dicintai Allah dan Rasulnya, berarti cintanya kepada Allah itu benar, dia jalankan dengan mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita tentang mahabbatullah. Dan para ulama menyebutkan dalam ibadah ini di samping ada dua syarat agar ikhlas karena Allah sesuai tuntunan, itu ada 3 rukun. Yang pertama adalah mahabbah, cinta ini. Cinta Allah dan mencintai yang Allah cintai. Yang kedua adalah roja, harap agar tidak putus asa. Yang ketiga adalah khauf, rasa takut agar tidak berbuat sembrono, sembarangan. Apabila 3 hal ini terkumpul, maka seorang hamba hidupnya di dunia akan stabil. Mahabbah cintanya tadi seakan-akan kepala burung, kemana arahnya. Kemudian rasa harap, rasa takut ibarat 2 sayapnya. Makanya Paulus mengatakan man abadallahu bil mahabbati wahdaha fahuwa zindiq. Siapa ibadah kepada Allah hanya dengan modal rasa cinta saja, nggak berharap balasan, nggak harap surga, nggak takut azabnya, ini seorang yang zindiq. Wa man abadallahu bir raja'i wahda fahuwa murji. Siapa ibadah kepada Allah hanya dasar harap saja, maka ini seorang murji'ah, sebuah firqah yang mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Padahal Islam senantiasa mengkaitkan antara amal dan iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat.
Terus waman abadu bil khauf wahda fa huwa haruri. Siapa ibadah kepada dengan rasa takut saja, ini seorang khawarij. Ini akan mudah putus asa. Makanya mereka jatuh dalam pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Tidak cukup fasik. Waman abadallah bil mahabbati war raja'i wal khauf fa huwa mu'minun muwahhid. Tapi siapa yang ibadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, maka dia seorang mukmin yang bertauhid. Maka ini yang diharapkan. Sekarang kita masuk pada dalil terakhir. Dan ini lebih jelas lagi dalam menjelaskan tafsir tauhid hadis ini. Diperhatikan dalil yang kelima. Ya Mas Imam, terakhir. Haruma Taib. Dalil yang kelima berkaitan tafsir tauhid. Ini jelas sekali hadis ini menjelaskan tentang tafsir tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah tidak mencukupkan dengan mengucapkan. Berarti at-talafut mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tidak cukup. Bahkan tidak cukup dengan mengamalkan kandungannya. Tapi harus apa? Wa kafara. Lanjutan hadis, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Harus kufur, harus ingkar. Harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Berarti apa? Tidak cukup ucapan. Selesai, enggak. Ucapan iya. Pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah na'am ya. Tapi jangan lupa harus meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah. Bahkan tidak berhenti di situ. Harus kufur, mengingkar, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah. Baru hasilnya maka terjaga hartanya, darahnya dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan tentang tafsir tauhid la ilaha illallah. Ada ucapan terhadap kalimat la ilaha illallah karena itu tauhid. Ada peniadaan dan penetapan. Tapi lanjutan hadis wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah ini yang sering dilupakan bagian kedua ini. Dikira cukup dengan mengucapkan kalimat dengan lisan. Lupa lanjutan hadis wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penting. Maka benar-benar al-muallif ketika mencantumkan bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah menurunkan ayat dan hadis. Ini loh ayat, ini loh hadis, baca, pahami. Niscaya Anda akan paham tafsir tauhid melewati ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan masailnya, faidah-faidahnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Aku qouli hada wa barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.